adik-adik di rumah. Jumpa lagi bersama Lause Cenfang dan Cece Mega dalam ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Cece Mega, hari ini hari apa ya? Kok sekolah minggu lagi? Loh, Lause kok lupa sih? Hari ini kan hari Minggu, Lause. Waktunya kita ke gereja menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Iya, setiap hari di rumah terus sampai lupa hari apa, Ce? Rasanya tiap hari itu kok sama terus. Bangun, mandi, makan, tidur. Gitu tiap hari. Iya, Lause. Tapi kita harus tetap semangat dan kita juga harus tetap bersyukur karena berkat Tuhan ada untuk kita. Kita tos dulu, Lause. Tos. Adik-adik, tos dulu. Tos. Sebelum kita mau muji Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami bisa beribadah hari ini. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Cece Mega, benar ya. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan dan kita selalu berdoa, ternyata Tuhan bisa memberi kita kekuatan dan semangat yang baru. Tetapi kalau kita itu komplain dan kita merasa bosan, maka hati kita jadi down dan kita tidak semangat lagi. Cece Mega, kalau tak lihat wajahmu kok ceria terus, pasti ada pertolongan Tuhan. Ceritakan dong sama kita. Iya, banyak adik-adik pertolongan Tuhan. Salah satunya pertolongan Tuhan itu ada ketika Cece Mega lagi sekolah online. Nah, ketika sekolah online itu Cece Mega itu bosen. Walaupun Cece Mega duduk cuma lihat di depan layar, tapi karena pertolongan Tuhan, Cece Mega bisa melewati 8 bulan ini. Dan walaupun begitu, Cece Mega juga siap-siapnya seperti sekolah kalau misalnya kita berangkat sekolah. Contohnya, Cece Mega tetap bangun pagi, tetap mandi, dan juga tetap mempersiapkan buku-buku pelajaran yang ada. Dan puji Tuhan, Cece Mega nilai-nilainya juga masih bagus loh, Lause. Wah, berarti Tuhan itu bisa menolong kita ya, meskipun kita sekolah online dan melewati pandemi yang panjang ini. Iya bener Lause, kasih Tuhan itu baik dan besar. Ayo teman-teman, kita mau nyanyikan My God It's So Big. Strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the rivers are His, the skies are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the rivers are His, the skies are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Kita nyanyi bahasa Indonesia ya. Sekali kita nyanyikan. Semangat ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Lause, pernah nggak merasa takut? Pernah, waktu Papa Lause sakit, Lause takut sekali. Lause pikir Papa Lause itu selalu sehat dan kuat.
dan dia nggak pernah sakit, tapi dia bisa sakit. Jadi Lao Tzu takut sekali, takut nggak bisa ketemu papa, nggak punya papa. Tapi akhirnya Tuhan panggil papa Lao Tzu. Terus gimana takutnya Lao Tzu bisa hilang? Lao Tzu berdoa dan sadar bahwa manusia itu bisa berubah. Yang kuat bisa jatuh, yang sehat bisa sakit, dan yang hidup bisa mati. Tapi kalau kita percaya Tuhan, Tuhan itu tidak pernah bisa berubah. Jadi kita tidak boleh takut. Iya, jadi seperti seorang prajurit Tuhan ya Lao Tzu ya. Tidak Ya. perlu takut karena Tuhan selalu menyertai. Mari teman-teman kita mau nyanyikan Aku Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mega, kamu bawa tas sama pakai baju yang bagus mau kemana? Mau pergi jalan-jalan Lao Tzu. Aku tuh suka lihat gunung, laut, dan cari udara yang dingin. Wah, enak sekali. Lao Tzu juga suka jalan-jalan, apalagi kalau makan yang enak. Wah, iya Tzu. Kalau nanti setelah pandemi ini selesai, kita jalan-jalan bareng yuk. Kita mau menikmati ciptaan Tuhan yang indah. Iya, Mega, kasih Tuhan itu sungguh besar. Jadi membuat kita kagum melihat ciptaannya. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Love is so wonderful, God's love is so wonderful.
pergi dulu ya. Jangan lupa maskernya, Oh Mega. iya. Bye. Bye. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKA Elion. Nah, tadi kan sudah memuji nama Tuhan, toh sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Lose Ivan mau ngajak setiap dari kita untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang mengikuti Sekolah Minggu Online. Meskipun dari rumah, tapi kami bersyukur jika hari ini kami boleh memuji nama-Mu dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap dari kami supaya kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, jadi firman Tuhan hari ini ceritanya hari ini terambil dari Daniel pasalnya yang ketiga. Tahu enggak isinya apa? Nah sebelum Lose Ivan cerita, Lose Ivan mau tanya sama adik-adik semuanya. Siapa di sini yang pernah takut? Siapa ayo yang pernah takut? Pasti pernah takut. Lose Ivan juga pernah takut. Nah, tapi hari ini Lose Ivan mau cerita. Jadi ada banyak orang yang takut sama satu perintah seorang raja. Nah, ini ceritanya kenapa ya kok mereka takut? Ya, yuk kita sama-sama ikutin ya ceritanya gimana. Jadi pada waktu itu di Daniel pasal yang ketiga diceritain ada seorang raja yang sangat berkuasa, sangat besar kekuasaannya itu. Namanya adalah Raja Nebukadnezar. Dia memiliki wilayah yang sangat besar di negara Babel. Nah suatu saat Raja Nebukadnezar ini itu memanggil seluruh orang yang ada di wilayah kekuasaannya itu untuk datang karena ada suatu perintah yang sangat penting. Ketika semua orang itu sudah berkumpul, akhirnya pegawai raja itu membacakan perintah tersebut. Perintahnya berbunyi demikian. Jadi Raja Nebukadnezar itu membuat satu patung yang sangat besar seperti yang ada di gambar berikut ini. Patungnya terbuat dari emas sangat besar. Dan ketika orang-orang di wilayah kekuasaannya itu mendengarkan musik seperti ini, nah, tiap kali semua orang di wilayah kekuasaannya itu mendengarkan bunyian musik-musik seperti itu, semuanya harus sujud menyembah seperti yang ada di gambar berikut ini. Semua orang di wilayah kekuasaan Raja Nebukadnezar itu sujud menyembah ke arah patung yang terbuat dari emas itu. Nah, tapi adik-adik semuanya, ketika semua orang lagi sujud menyembah, ternyata ada tiga orang yang tidak mau sujud menyembah. Wah, siapa ya itu ya yang tidak mau sujud menyembah? Nah, tiga orang tersebut adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga ini itu adalah orang Israel. Nah, sebagai orang Israel mereka tahu hanya ada satu Allah saja yang benar. Maka dari itu mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Karena menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu berarti mereka menyembah berhala. Mereka tidak menyembah Allah yang benar. Nah, tapi dari perbuatan mereka, tindakan mereka itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Seperti yang adik-adik lihat di gambar yang berikut ini itu, dua orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Mereka datang kepada raja dan melaporkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan dari Raja Nebukadnezar bilang, masa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patungku itu? Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil menghadap kepada raja. Nah, ketika mereka menghadap kepada raja dan ditanyai oleh raja, benar tak kalian itu tidak menyembah patungku? Ketika bunyi alat musik itu berbunyi begitu riah. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, iya, kami tidak menyembah. Meskipun Raja Nebukadnezar itu memberikan kesempatan sekali lagi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego kalau misalnya mendengarkan bunyi-bunyian alat musik untuk menyembah, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap menolak hal tersebut. Mereka tidak mau melakukannya. Akhirnya karena raja marah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ditangkap, kemudian mereka dibawa untuk dihukum. Mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang sangat panas. Apinya berkobar-kobar seperti yang ada di gambar berikut ini. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat satu persatu, kemudian mereka dilemparkan masuk ke dalam dapur perapian tersebut satu persatu. Nah, karena Raja Nebukadnezar itu sangat marah,
Akhirnya apinya itu sangat panas, dan akhirnya orang-orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu terbakar oleh api-api tersebut. Dan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah berada dalam dapur perapian itu, raja melihat dan berkata kepada pegawainya, "Loh, bukankah tadi yang ada di dalam, yang kita lemparkan, yang kita hukum itu ada 3 orang? Kenapa kok aku melihat ada 4 orang ya di dalam? Siapa itu?" Dan akhirnya raja mendekati dan raja berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah dari dapur perapian tersebut." Ketika mereka bertiga keluar dari dapur perapian tersebut, raja melihat bahwa tangannya tidak terluka, bajunya tidak yang terbakar, rambutnya pun juga tidak ada yang terbakar. Nah, adik-adik semua, di sini kita melihat bagaimana Allah itu melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah melindungi anak-anaknya yang setia. Dan begitu juga dengan setiap dari kita. Kita yang adalah anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan setiap dari kita, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita. Maka dari itu Tuhan Yesus pasti akan melindungi setiap dari kita. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan setiap dari kita. Lalu Ivan di sini punya sebuah sulap. Di sini Lalu Ivan punya kotak. Nah, terus di sini Lalu Ivan punya kartu. Nah, kartu ini tuh melambangkan kita sebagai seorang anak Tuhan. Lalu Ivan mau bilang sebagai seorang anak Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini pasti akan ada masalah, pasti akan ada kesulitan. Jadi masalah kesulitannya ini Lalu Ivan lambangin kartunya ini tuh dirobek-robek. Dirobek-robek seperti ini. Oke, jadi kita dalam hidup ini pasti akan menghadapi masalah-masalah dan kesulitan seperti ini ya. Kartunya kan tadi sudah disobek-sobek ya. Tapi seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama, Allah melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Allah pasti juga akan melindungi setiap dari kita. Meskipun kita menghadapi kesulitan, tetapi Allah melindungi kita dan Allah pasti akan memulihkan keadaan setiap dari kita. Itu adalah janji dari Allah, janji Tuhan Yesus yang adalah Immanuel, yang selalu beserta dengan setiap dari kita. Jadi adik-adik semuanya jangan takut karena Allah beserta dengan setiap dari kita. Kita hanya perlu percaya dan bersandar kepadanya saja. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari sama-sama hari ini. Tuhan yang tolong agar setiap dari kami sejak masa kecil kami dapat belajar untuk percaya karena Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau selalu beserta dengan setiap dari kami. Tolong setiap dari kami agar kami dapat senantiasa taat dan percaya kepadamu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk menghafalkan ayat hafalan pada minggu hari ini. Ayat hafalan minggu hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Stefan ulangin sekali lagi ya. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dihafalin ayatnya ini baik-baik. Bisa ajak papa, mama, saudara-saudara yang ada di rumah untuk menghafalkan ayat ini bersama-sama. Untuk mengingatkan setiap dari kita bahwa kita bisa percaya bersandar kepada Allah. Oke adik-adik semuanya, jadi aktivitas hari ini itu kalian foto lem, kemudian gunting, kemudian ada pensil warna atau krayon juga boleh. Nah ini di sini juga nanti kalian bisa ngeprint ya untuk aktivitasnya di link description. Nanti aktivitasnya ini kalian warnai terlebih dahulu apinya, terus orangnya ini Sadrak, Mesak, dan Abednego juga kalian warnai terlebih dahulu. Selesai itu kalian gunting. Nah nanti setelah digunting kalian akan jadi seperti ini. Ini sudah diwarnai, terus ini ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian ini nanti kalian tinggal lem di sini, kemudian kalian tempelkan.
tempelkan di sini seperti ini. Oke, kalian tempelkan, jadi nanti aktivitasnya jadi seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, kalau kalian kesulitan, kalian bisa minta tolong sama papa mama untuk bantu kalian membuat aktivitas ini di rumah. Adik-adik, nggak terasa sekolah minggu kita hampir selesai. Mari kita nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Jangan lupa ibadah lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online. Sampai Bye-bye. jumpa.